edited by Erlang, Putra, Zakwan, Gatwan, and we are Group 5. Let's check it out our video. Halo kawan-kawan, gimana nih PJJ-nya? Kita nih warga DKI masuk ke zona merah penyebaran corona di Indonesia. Dan ini membuat banyak siswa-siswi di DKI Jakarta terpaksa harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya walaupun gak belajar-belajar banget, yang penting bisa dapat ilmu. Kalian gimana? Kelamaan di rumah emang buat kita bosan. Tapi pernah gak sih kita pikir apa aja hal yang sering terjadi di rumah kita, tapi kita nggak ngeh atau nggak lihat? Iya juga sih. Kalau di sekitar rumah yang sering tuh lihat anak-anak main layangan, terbangnya kemana-mana sampai nyangkut antena tetangga. Namun coba pikir, kok bisa sih layangan itu terbang? Terus terbangnya kok nggak di atas kepala kita, tapi tinggi dan jauh dari kita, sampai susah narik ulurnya. Gimana tuh ya? Apaan yang kerja? Nah, disitulah ada satu hal yang dijadikan formula dalam matematika. Itulah vektor. Halo semuanya, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Pernah gak sih kalian main layang-layang? Entah itu kalian pas masih kecil, SD, SMP, atau sekarang kalian lagi main layang-layang. Tapi gak boleh, karena lagi corona. Lagi corona kayak gini kita gak boleh keluar rumah. Apalagi kalian ntar ke lapangan, rame-rame, terus nyebar deh tuh COVID. Oke, mendingan kalian simak video-video kita. Check it out. Apa sih hubungannya layang-layang sama pelajaran vektor kita hari ini? Pada saat kita bermain layang-layang, kita perhatikan posisi layang-layang saat terbang. Jarang sekali kan berada lurus tepat di atas kita. Nah, kenapa? Nah, hal ini dikarenakan pengaruh vektor sehingga kita dapat melihat layang-layang dengan lebih jelas. Nah, pengaruh vektor ini bisa membuat layang-layang lebih jelas ketika kita saat menerbangkannya ke atas langit. Nah, selain bermain layang-layang, vektor juga memiliki peranan dalam kegiatan terjun payung. Jika kita perhatikan, orang yang melakukan kegiatan terjun payung, posisi mereka terjun dan mendarat pasti akan berbeda. Hal tersebut dikarenakan saat seseorang terjun payung, ada dua buah vektor yang bekerja. Vektor tersebut adalah gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Gaya gravitasi adalah vektor yang menariknya ke pusat bumi, dan gaya dorong angin adalah vektor yang mendorongnya ke berbagai arah. Dengan kata lain, gaya gravitasi adalah vektor yang menariknya ke arah sumbu Y, dan gaya dorong angin adalah vektor yang mendorongnya ke arah sumbu X. Kemudian ada kapal. Tapi bukan kapal biasa. Kapal ini nyebrang sungai. Lah, kok bisa kapal nyebrang sungai dibilang vektor? Coba kalian amati. Saat kapal menyeberang sungai, ada 3 vektor yang mempengaruhi, yaitu arus sungai yang membawa kapal, lalu lebar sungai yang ingin diseberangi, dan yang terakhir, gaya gravitasi agar kapal tetap mengapung. Kalau gravitasinya diabaikan, nanti kapalnya terbang dong. Jadi, arus sungai sebagai sumbu X, lalu lebar sungai sebagai sumbu Y, dan gaya gravitasi sebagai sumbu Z. Nah, gitu tuh penjelasan sederhananya. Eits, tunggu dulu, masih ada lagi yang terakhir. Selanjutnya, contoh terakhirnya adalah anak panah. Anak panah yang mau kita bahas di sini bukan anak panah yang sering muncul di soal vektor, tapi kita akan membahas anak panah beneran yang ditembakkan dari busur. Mungkin kita pernah menonton acara olahraga dan melihat atlet panahan yang menembakkan anak panahnya ke sasaran. Tentu kita tahu kalau hal itu tidak semudah kelihatannya. Sang atlet harus memperhatikan sudut tembakan, kekuatan tembakannya, bahkan sampai arah angin yang berhembus. Coba deh kalian perhatiin, ketika anak panah ditembakkan, jalur lintasan dari anak panah itu selalu melengkung. Kira-kira kenapa sih? Itulah vektor yang mau kita bahas di sini. Ketika ditembakkan, busur akan memberikan gaya kepada anak panah sehingga anak panah bisa meluncur. Kalau di ilmu fisika, mungkin kita bisa sebut ini sebagai hukum Newton ketiga, yaitu tentang aksi reaksi. Tapi kita tidak akan membahas hal itu di sini. Busur akan memberikan gaya kepada anak panah agar meluncur ke depan, atau bisa kita sebut ke arah sumbu Y. Namun, ketika ditembakkan, anak panah tidak akan meluncur dengan lurus ke arah sumbu Y. Kalian tahu kan penyebabnya? Yap, itu karena ada gaya gravitasi yang menarik anak panah ke bawah atau ke sumbu X. Gaya gravitasi inilah yang membuat anak panah memiliki jalur luncur parabola. Jadi, ketika ditembakkan, anak panah akan menerima dua vektor, yaitu dari busur yang memberikan vektor ke arah sumbu Y, dan gaya gravitasi yang memberikan vektor ke sumbu X. Okay guys, thanks for watching this video.
And goodbye. See you later.